Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dengan nomor stambuk A11121120. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik, terorganisir untuk instruction, study, dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Semua itu dengan tujuan menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya, untuk memperoleh keterampilan baru, untuk meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati, untuk meningkatkan kepribadian mereka, dan untuk beberapa tujuan lanjutan lainnya. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman. Kedua, konsep belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup adalah respons terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Pelajar seumur hidup diartikan bahwa seseorang menyadari bahwa dirinya adalah pelajar seumur hidup. Melihat dari sisi belajar adalah cara untuk memecahkan atau mengatasi suatu problem. Keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum di sini benar-benar dirancang untuk menghasilkan pendidikan seumur hidup. Cara mengajarnya juga berdasarkan prinsip konsep pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, karakteristik dan faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal, maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademi profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan peserta didik. Pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, karakteristik pendidikan seumur hidup. A. Seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. B. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah. C. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan. D. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.
Rumah memainkan peranan yang paling halus dan sangat penting dalam memulai proses belajar seumur hidup. Masyarakat juga memainkan suatu peranan yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan keberagaman dalam belajar. Pendidikan seumur hidup adalah pendekatan yang dinamis tentang pendidikan yang membolehkan penyesuaian bahan-bahan dan media belajar karena dan apabila perkembangan baru terjadi. Selanjutnya, kerangka kerja teoritis pendidikan. Pertama, orientasi umum. Secara teoris terdiri atas 3 aspek, yaitu hidup, seumur hidup, dan pendidikan. Kedua, hidup. Ada 3 komponen yang paling berhubungan yang terdiri atas individu, masyarakat, lingkungan fisik. Ketiga, seumur hidup. Perkembangan kepribadian, tahap-tahap perkembangan, peranan-peranan umum. Keempat, pendidikan. Landasan-landasan pendidikan, cara-cara komunikasi, isi pendidikan. Baik, materi selanjutnya, hubungan masyarakat dan sekolah. Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk kemajuan mereka. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, hubungan sekolah dengan masyarakat harus selalu baik. Dengan demikian, terdapat kerjasama serta situasi saling membantu antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Relasi tanggung jawab itu tidak dapat dilaksanakan apabila hubungan sekolah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Masyarakat merupakan orang-orang yang terdiri dari berbagai ragam kualitas pendidikan. Masyarakat ini terdiri dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan. Masyarakat ini juga disebut lingkungan non-formal. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini dikenal dengan istilah Husemas. Husemas ini adalah salah satu bagian dari administrasi pendidikan yang mengatur hubungan antara masyarakat sekitar dengan lingkungan sekolah. Definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting sebagai berikut. Pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat membutuhkan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus akan dapat hidup lebih baik, demikian pula sekolah. Kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu. Masyarakat itu perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang dimaksud peran serta sekolah adalah kepedulian masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah, serta tindakan membangun dalam perbaikan sekolah. Ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu, diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi 2 arah yang efisien. Selanjutnya, prinsip dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Kedua, continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Ketiga, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Keempat, coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi yang menyeluruh dan mencakup semua aspek. Prinsip ini juga mengandung bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, up to date. Kelima, konstruktivitas, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Selanjutnya, ada sejumlah teknik yang dapat diterapkan lembaga pendidik. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Selanjutnya, proses administrasi Husemas, hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian.
Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga pelaksanaan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Ketiga, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas dan efisien. Selanjutnya, peran personil sekolah dalam administrasi. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Baik, materi selanjutnya menganalisis pendidikan dan pembangunan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangun material atau pembangun fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada manusia, bukan pada lingkungannya. Pembangunan berorientasi kepada pemenuh hajat manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Karena hanya pembangunan yang terarah kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Peningkatan martabat manusia selaku manusia menjadi tujuan final pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan apapun jika berakibat mengurangi nilai manusiawi berarti keluar dari esensinya. Selanjutnya, manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, jika manusia itu dipandang sebagai sarana yang dibangun, dalam hal ini pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam manusia maupun lingkungan sosial atau spiritual. Perekayasan terhadap lingkungan ini disebut pembangunan. Selanjutnya, pendidikan dan pembangunan merupakan garis kontinu, maka keduanya merupakan suatu garis terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu pihak menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu A. Segi sasaran pendidikan, B. Segi lingkungan pendidikan. Pertama, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. C. Segi jenjang pendidikan, dan D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini dikemukakan dua hal, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama bertali erat, yaitu A. Hubungan antar aspek-aspek, B. Aspek filosofi keilmuan, C. Aspek yuridis, D. Aspek struktur, E. Aspek kurikulum. Dari selanjutnya, mazhab-mazhab pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak terkandung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan.
Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dengan Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Selanjutnya, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R.A. Finger di Jerman dengan Heimatkunde dan J. Ligthart di Belanda dengan Hein van Leven. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Evideminat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan sentre di internet. 3. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. 4. Pengajaran proyek. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksud adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Taman. Kedua aliran itu dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Namun, upaya dan prakarsa di bidang pendidikan tidak terbatas oleh Taman Siswa dan INS saja. Setelah kemerdekaan, telah diupayakan pengembangan suatu sistem pendidikan rasional sesuai ketetapan ayat 2 pasal 31 dari Undang-Undang 1945. Seperti telah dikemukakan bahwa menjelang PJP 2 telah ditetapkan landasan yuridis untuk penataan Sisdiknas dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. Pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indra dan kursus guru, selanjutnya Taman Muda, disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Kedua, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga, mutu pendidikan menyangkut banyak variabel, dimensi, dan komponen yang saling kait-mengait dan pengaruh-mempengaruhi. Keempat, ruang pendidik INS Kayu Taman. Ruang pendidik INS didirikan oleh Muhammad Jafei sejak tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman atau Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang ke Kayu Taman, seluruh gedung INS di bumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang Panjang. Baru pada bulan Mei 1950, ruang pendidik INS Kayu Taman bangkrut kembali. Pada awal didirikan, ruang pendidik INS mempunyai asas-asas sebagai berikut, yaitu
berpikir logis dan rasional, keaktifan dan atau kegiatan pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Hasil yang dicapai ruang ENS Kayu Taman, ruang ENS Kayu Taman juga mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional dan sejumlah alumni. Secara spesifik, karakteristik yang mempengaruhi mutu pendidikan antara lain: pertama, kondisi sosial ekonomi keluarga; kedua, kondisi sosial budaya keluarga; ketiga, keterpencilan peserta didik karena faktor geografis; keempat, kemampuan peserta didik dari aspek akademis dan non-akademisnya; kelima, karakteristik lain yang menyangkut gender, disabilitas, ras, dan etnisitas, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pendidikan. Setiap masalah pendidikan berkait erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalah bersifat kompleks atau rumit sesuai dengan kehidupan masyarakat. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya? Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, masalah pemeratan, masalah mutu atau kualitas, masalah efektivitas dan relevansi, masalah efisien. Masalah pemeratan pendidikan. Pengertian pemeratan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Tujuan pemerataan pendidikan. Tujuan pemerataan pendidikan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan pemerataan pendidikan terpenuhi, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan warga masyarakat dalam pemberdayaan terhadap warga negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Masalah mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dapat mengatasi masalah ini, pemerintahan telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training dengan menambah fasilitas, dengan menambah dana pendidikan, mencari sistem pengajar tepat guna, serta sistem evaluasi yang sebaik mungkin dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Tujuan mutu pendidikan. Tujuan mutu pendidikan adalah untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Mutu pendidikan erat kaitannya dengan lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan secara khusus yang mengembangkan SDM. Masalah efektivitas dan efisien. Pengertian efektivitas dan efisien. Maksud efisien adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan lainnya. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.
Tujuan efektivitas dan efisien. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, erat kaitannya dengan profesional dalam manajemen nasional pendidikan yang diterapkan, antara lain disiplin keahlian, etos kerja, dan cost effectiveness. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam membentuk lembaga pendidikan yang efektif serta sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, proses pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang maksimal dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya, permasalahan relevansi. Pengertian relevansi. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi pada prinsip cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat, terutama dalam hubungan dengan persiapan kerja. Tujuan relevansi bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan dalam artian proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. B. Solusi permasalahan pendidikan. Solusi permasalahan pemerataan dan peningkatan kualitas. Pertama, meningkatkan kemampuan pendidik lewat penataran. Kedua, memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan nilai, keterampilan, sikap, dan kesadaran lingkungan kepada peserta didik. Solusi permasalahan mutu pendidikan. Pertama, memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Kedua, menyebarkan pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. Keempat, menyebar informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Keempat, usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Solusi permasalahan relevansi pendidikan. Menambahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan masyarakat, menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang aktual dalam masyarakat, menunjukkan jalan mengembangkan keterampilan di masyarakat. Solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal. Memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab. Ketiga, mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Keempat, mengusahakan isi metode dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik, dan mengesankan. Baik, materi yang terakhir, sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilakukan melalui lembaga pendidikan, baik dengan bentuk sekolah maupun dalam bentuk belajar. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Susdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta peluasan dan kedalaman bahan pengajar. Jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Kedua, program dan pengelolaan pendidikan. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan keharusan tujuannya. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan tertinggi dari pendidikan umum SD, SMP, SMA, pendidikan jurusan, pendidikan kejuruan STM, SMTM, SMIP, SMEA, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan. Kurikulum pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurir yang berarti pelari dan curen yang berarti tempat terpacu. Dan dalam hal ini diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelari. Kurikulum menurut para penulis pertama, seperangkat mata pelajaran dalam materi yang terorganisir
Himen 1973. Kedua, rencana kegiatan untuk melakukan pembelajaran McDonald 1965. Ketiga, rencana pembelajaran peserta didik Taba 1962. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal. 3. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Pertama, pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, pembaruan tenaga pendidikan. Oke, baik, sekian dari saya video presentasi mengenai pertemuan dari mata kuliah pengantar pendidikan untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen. Sekian dari saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.